Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organik SMS Channel. Sobat tani semua, saya ingin kembali dan ingin menghadirkan yang pernah saya ceritakan, yang pernah saya bahas di video sebelumnya, yaitu tentang padi mapan 05 turunan ya. Ada yang berkomentar waktu itu jangan sampai salah persepsi ya, karena sempat ku bilang ini padi turunan, tetapi bisa dibilang F2 atau F3 terserah ya. Saya tidak memvonis mapan 05 turun ini F1 atau F2 atau F3. Yang jelas faktanya ini turunan yang pertama dari hibrida mapan 05 F1 nya kampilan ataupun kemasan yang memang resmi dari pembibitan mapan 05. Tetapi dengan kepenasarannya kawan-kawan ya, mapan 05 diturunkan itu bisa atau tidak? Kalau masalah bisa, pasti bisa. Apakah hasilnya akan seperti mapan 05 yang kemasan atau yang F1? Saya jawab, walaupun belum ditanam, saya jawab tidak akan sama. Dan terbukti ya. Kalau masalah hasil, kita tidak bisa berspekulasi ya. Tetapi kalau masalah bisa atau tidak, bisa, tetapi tidak akan sama. Pasti ada perbedaannya. Jadi apa saja perbedaannya nanti kita akan lihat ya, penampakan padi mapan 05, dan saya akan review, akan saya jelaskan sedikit yang saya ketahui tentang padi turunan mapan 05 kali ini. Sobat tadi semua, dan ini penampakan dari padi mapan 05 turunan ya. Turunan yang pertama dari hibrida kampilan. Jenis padi hibrida ya, kalau diturunkan itu bisa tumbuh, berbuah, tetapi hasil saya yakin nggak akan maksimal dengan seperti aslinya. Dan ini bentukan mapan 05 turunan. Buahnya bernas, isi nih contohnya. Sampai pangkal isi ya. Ada yang isi ya, masalah isi itu tergantung nutrisi ya, nutrisi dari tanahnya dan bagaimana si petani itu sendiri untuk memberikan nutrisinya. Selagi padi itu tumbuh pasti keluar buah, kuncinya itu. Hanya masa bilang bisa, tetapi maksimal atau tidaknya ini tergantung pertama rezeki, kedua asupan nutrisi dan pengetahuan tentang pertanian. Ini isi kawan. Kata siapa kalau hibrida itu akan gabuk? Tidak. Buktinya mapan 05 tetap isi, bulirnya tetap isi ya. Dia menilai kawan-kawan ya, ini isi atau tidak? Isi bukan? Faktanya bisa isi. Malahnya bisa diulang full, bisa dibilang full. Mirip. Tetapi ada salah satu perbedaannya. Pertama, penampakan itu tidak sama rata ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ratanya tidak sama. Beda dengan mapan 05 yang asli ataupun yang memang dari pembibitan ya. Yang ini turunan. Tetapi kalau semua rata buahnya berisi, tapi tingginya kurang rata. Pertama. Kedua, malai. Yang saya lihat kita nampak tuh malai ya. Malai ini tidak rata yang artinya panjangnya ya, panjangnya tidak sama. Ini termasuk paling panjang kawan-kawan. Ini udah lihat isi ya. Mungkin kalian tahu nggak jauh dengan yang asli ya, ataupun yang hibrida langsung dari kampilan pembibitan. Ini yang paling panjang kawan. Seperti semua ini paling panjang, tapi ini sudah tidak mirip dengan yang asli. Bijinya berkurang ya. Panjangnya malai itu lebih pendek dibanding yang asli, yang asli ya, bukan yang turunan. Pertama panjangnya ya, yang kedua panjangnya ya. Terus bulirnya, bijinya ini isinya bulir
ini lebih sedikit dibanding yang hibrida asli. Otomatis ada penurunan potensi hasil. Ya. Tuh. Ini tidak ini paling panjang. Ada juga yang lebih pendek lagi. Ada yang lebih pendek. Nah. Ini pendek kan? Ini lebih pendek. Ini lebih pendek. Tapi dia bernas. Dia mulai dari pangkal itu keluar isi, kawan-kawan. Nah, isi semua. Full isinya. Tapi dia lebih pendek. Ini yang terjadi adalah perubahan genetik yang saya rasa, analisa saya. Dari sudah terjadi, balik lagi ke persilangan. Ke persilangan jenis padi 805 ini. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang itu dia isinya lebih agak banyak yang agak gabuk ya, kurang isi. Tapi kalau yang pendek dia lebih bernas, isi semua, full. Tapi lebih pendek dan otomatis isinya juga akan sedikit. Ini di angka 280, 250. Sama dengan Inpari 32 kurang lebih isinya. Tetapi kalau bulir adakah perubahan? Kalau dari bulir ya, kawan-kawan bisa menilai sendiri kalau bulir nih. Masih dibilang hampir mirip. Hampir mirip. Cuman dia tidak rata. Contoh spill ya. Spill ya nih. Ada yang satu malah ini ada yang panjang, ada yang agak bulat. Masih agak pendek ya. Ini agak pendek. Dan ini yang ini ujungnya ini agak panjang. Saya detail ceritakan ya, biar paham ya, biar nggak penasaran lagi. Biar kalau mau tanam yang turunan ya monggo. Tapi ya kurang lebih seperti ini hasilnya. Tapi saya rasa kalau masalah hasil, mungkin penurunan kualitas itu pasti ada. Penurunan kualitas 25% sampai 30% saya yakin ada. Tapi jangan khawatir kalau masalah keluar malai, isinya malai sama atau bernasnya bagus ya. Maksudnya nggak kapak ya. Adapun yang kapak mungkin karena ada gangguan hama dan penyakit, bahkan mungkin asupan nutrisi yang kurang. Tapi kalau diperlakukan secara maksimal, saya yakin 805 turunan ini masih bisa bersaing dengan padi-padi lokal ataupun inbreed. Ataupun kalau untuk melebihi induknya kayaknya nggak mungkin ya. Saya rasa berat. Tapi minimal, nah ini contoh ya, yang panjang. Ini panjang, malah paling panjang nih. Isinya gabuk, agak gabuk. Yang panjang. Tapi kalau yang pendek, dia lebih berisi ya. Lebih berisi. Itu aja perbedaannya. Oh, apalagi ya? Mungkin kawan-kawan kalau mau coba ya monggo ya. Saya tidak menyarankan ataupun tidak melarang. Tapi ini pilihan petani. Yang terakhir adalah rasa si beras ini. Kalau beras 805 yang hibrid asli ya, itu lebih ke pulen ya, wangi. Kalau yang turunan entah, kita belum coba. Nanti juga mungkin di musim-musim berikutnya ataupun setelah padi ini matang, dipanen, dijemur, digiling, baru kita cicip dan bisa sharing ya. Kalau saat ini saya belum menyicip langsung. Nah, ini monggo kawan-kawan, saya mungkin sudah tinggal satu kali tahap lagi untuk mereview kembali padi 805 turunan ini. Di saat nanti panen potensi hasilnya seperti apa, itu masih PR ya dicatat. Tapi kalau untuk sekarang bentuk dari padi 805 yang sudah hampir matang, ini kurang lebih 5 hari atau 10 hari lah, seminggu lagi ya, 1 minggu lagi udah siap dipanen. Saya rasa udah cukup saya untuk mereview.
kali ini ya, di usia ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat keluarga semua. Dan saya cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya tentang padi 805 lagi yang turunan ini. Nanti di saat panen kita akan lihat dan akan saya sepil potensi hasilnya seperti apa ya. Apakah lebih menjanjikan atau mungkin justru rugi? Nanti kita akan buktikan bersama-sama. Oke, sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.